Baik, terima kasih. Eh, jadi ini ada dua dokumen ya, Ya, yang kebetulan dokumennya sama. Tapi karena yang dilakukan reviewnya adalah hanya DPH gitu kan. Ini kan hanya mereview satu DPH saja. ya, satu Dilihat DP. eh, sebenarnya kalau ngomong ngomong begini ini hanya sebatas kita bicara konsistensinya saja Ya, dengan dengan metode yang seperti ini ya. Baik, tapi gini, intinya kalau kita bicara konsistensi seperti tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mencoba melihat ke kekonsistenan antara kerangka acuan dengan yang ditulis di dalam andal RKRFPL-nya. Ya. Tadi kita ambil contoh lah di dokumen yang pertama tadi PLTA Asahan yang disampaikan oleh Pak uh, Maruf. Prof. Ternala tadi ya. Ya. Nah, tadi sudah ada yang mengomentari juga, contoh seperti Pak Tony mengomentari bahwa di dalam kerangka acuan itu sendiri disampaikan bahwa nanti metode evaluasi holistik yang akan digunakan adalah bagan alir. Ya. Tapi kemudian di dalam andalnya nggak bicara itu badan alir, malah bicara yang lain. Ya, dari situ kan kemudian ketahuan ini nggak ada konsisten nih antara kerangka acuan dengan andal KRPL-nya. Dari sisi kita bicara metode evaluasi yang digunakan. Jadi gini, kalau kita misalnya di dalam proposal tesis kita bilang, oh nanti saya akan pakai metode ini nih. Nah, begitu pas sudah jadi di sidang, sidang tesis, kita sampaikan paparan kayak gini-gini nih. Nah, nanti kan pasti penguji akan melihat, dulu kamu tuh bilang metode evaluasi holistikmu pakai begini, terus sekarang begini. Apa yang mau kita bilang? Ya kan? Pasti mungkin tidak bisa jadi mungkin kalau kalau pengujinya memang saklek, ya sudah selesai. Perbaiki dulu, ulang. Nah, bisa saja seperti itu kan. Nah, makanya sebisa mungkin pada saat nyusun andal LKPR itu rujuklah kakak acuan, karena memang itu pegangannya. Saya nggak tahu juga kenapa kok dalam banyak dokumen, khususnya dokumen yang dinilai di daerah, Leopold itu jadi favorit untuk metode evaluasi holistik. Kenapa? Mungkin teman-teman di daerah senang ya dengan kalau ngelihat di evaluasi itu ada angka-angkanya yang tadinya skalanya sekian menjadi sekian. Oh, itu yang betul gitu. Tapi sebenarnya konsepnya baik kita menggunakan skala atau tidak, yang paling utama adalah kita harus tahu besarannya dulu gitu. Kan kalau kita bicara skala 1, 2, 3 itu hanya pengelompokan dari besaran yang sudah kita dapat dengan besaran sekian, ini masuk di kategori atau kelompok yang mana. Kan cuma pengelompokan aja, skala itu cuma pengelompokan. Ya. Gimana sekarang kita bicara skala 1, 2, 3 dan sampai 5 biasanya kalau Leopold, kalau kita sendiri tidak punya standar untuk mengatakan bahwa kalau nilainya sekian, ini masuk skala sekian. Nilainya sekian, masuk skala sekian. Standarnya aja nggak ada. Kalau kita bicara Leopold, dengan model yang pakai skala itu, nah di dalam dokumen itu harus jelas pembagian atau standar pengelompokan skalanya untuk tiap dampak penting hipotetik, bahkan sampai dengan parameter-parameternya. Kalau dia pakai Leopold, itu nggak ada, selesai kalau di saya itu. Kenapa? Karena nggak bisa menjustifikasi. Kalau cuman ini kecil, sedang, besar, itu kan sangat kualitatif. Loh di sini kita bicara bukan kualitatif. Di sini kita bicara di awal kan sudah disampaikan tadi di kerangka acuan, ini loh metode yang akan kita gunakan. Itu tuh kuantitatif.
Tapi tiba-tiba begitu pas masuk di andalnya, kenapa tiba-tiba tinggal ngomong kualitatif, masuk skala sekian. Nah, itu sering kali saya temui ya, apa namanya, di dokumen-dokumen yang dinilai di daerah. Saya dulu sering diundang untuk melakukan proses review atau penilaian di daerah, rata-rata seperti itu. Saya makanya nggak ngerti, kenapa kok senang sekali dengan Leopold. Gini, saya tidak mengarahkan untuk menggunakan 1 atau 2 atau 3 metode. Yang penting apapun yang digunakan itu bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik, secara ilmiah. Kalau kemudian kita gunakan Leopold hanya karena gampang tuh tinggal ngomong kecil, sedang, besar, tapi tanpa ada justifikasinya. Kenapa kecil, berapa kecil angkanya itu, lalu standarnya kecil itu berapa untuk penurunan kualitas air dengan parameter ini, kualitas air dengan parameter yang lain. Itu harus ada semua standar-standarnya yang kemudian itu disepakati di dalam kerangka acuan. Kalau di kerangka acuan nggak ada kesepakatan itu, standar yang digunakan itu apa, tiba-tiba muncul di andal PL dengan dengan kuantifikasi angka seperti pada Leopold, itu kalau di pusat ya, itu pasti panjang itu perbaikannya. Ya, itu satu. Jadi tolong Bapak Ibu bisa mencermati hal tersebut. Nah, yang berikutnya saya mau mengomentari ini tadi, mungkin ada di dokumen yang kedua, PLTA tadi Sibundong ya. Nah, coba kalau tadi bisa ditampilkan nggak, Mas Barin, matrik yang dilakukan evaluasinya oleh Pak Jonis tadi. Nah, coba kita lihat. Nah, ini konteksnya ini. Ini konteksnya kita tidak mereview apa yang sudah hasil review yang dilakukan orang lain, bukan itu ya. Saya tidak mereview hasil review yang dilakukan oleh Pak Jonis, bukan. Tapi saya ingin kita sama-sama memahami konteks di dalam alat bantu ini atau form ini. Nah, sekarang kita bicara misalnya peningkatan erosi akibat pembuatan akses road. Di situ ada metode pengumpulan data, di situ ada metode analisa data, di situ ada metode perakiraan besaran dampak. Ya. Nah, coba sama-sama kita cermati. Sebenarnya kalau kita bicara metode pengumpulan dan metode analisa data, itu adalah metode yang sudah baku bahasa itu. Sudah baku kenapa? Karena ujung-ujungnya hasil dari metode pengumpulan dan metode analisa data itu apa? Itu data rona lingkungan. Data rona atau data parameter yang nantinya rona atau parameter itulah yang akan digunakan untuk melakukan perakiraan besaran dampaknya. Ya. Jadi kalau kita bicara USLE, itu sebenarnya metode yang seharusnya ada di kolom sampingnya, di perakiraan besaran dampak. Karena dia menghitung apa? Dia menghitung peningkatan atau besaran erosi yang terjadi, kan itu kan. Nah, sementara untuk menghitung besaran erosi yang terjadi, makanya kita perlu mengidentifikasi. Nah, untuk menghitung peningkatan atau terjadi perubahan erosi ini, kalau dia menggunakan metode USLE, kan parameternya apa saja? Ya, kan rumusnya R SCP. R itu apa, K itu apa, L apa, S dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing itu parameter apa sih yang diperlukan, data-data apa sih? Nah, yang kita lihat di metode pengumpulan analisis data adalah bagaimana cara mengumpulkan data-data yang nanti akan digunakan untuk menghitung dengan rumus USLE tadi. Jadi bukan posisinya dia ada di metode analisis data. Metode analisis data sebenarnya ngambil sampelnya bagaimana, terus dari sampel yang ada dianalisa di lab, hasilnya keluar angka. Nah, proses analisa di lab itu yang sebenarnya metode yang digunakan untuk menganalisis data itu dilakukan di
Ya, ya. Hasil akhirnya apa? Angka atau data. Ya. Jadi apa namanya, konteksnya mohon itu bisa dibedakan. Ya. Nah, yang berikutnya kita bicara apa namanya, evaluasi dampak secara holistik, ya. Nah, memang pada saat kita bicara evaluasi dampak secara holistik, nggak mungkin kita hanya bicara satu DPH. Namanya juga holistik. Holistik itu kita melihat keterkaitan antara satu DPH dengan DPH yang lain. Jadi memang holistik ini, metode evaluasi holistik ini bisanya adalah, ya kalau contoh misalnya di materi yang saya tampil ini, kalau yang ditampilkan seperti ini, seperti yang tertulis di apa namanya eh, tertulis di bawah atau di kolom materi evaluasi secara holistik, ya ini kan sebenarnya yang seharusnya ditulis di mana? Ditulis di perakiraan besaran, ya kan? Kalau perakiraan besaran kan masing-masing satu-satu dilakukan penilaian. DPH, setiap DPH ada besarannya, ada sifat pentingnya. Nah, tapi begitu pas masuk ke evaluasi holistik, kita nggak bisa cuma lihat satu apa namanya satu DPH saja. Kenapa? Kata holistik itu tadi gitu. Holistik itu kita melihat keterkaitan antara satu DPH dengan DPH yang lain. Di mana dengan evaluasi holistik itu nanti kita bisa merumuskan apa? Merumuskan prioritas dampak yang menjadi urutan untuk bisa dikelola, diutamakan, kira seperti itu. Lalu kita juga nanti bisa merumuskan, oh dengan urutan prioritas yang seperti ini, dengan apa namanya hasil evaluasi yang ada, ternyata kalau kita melakukan pengelolaan di hulunya, di sumbernya, gitu ya, maka dampak turunannya ini nggak akan terjadi. Jadi sebenarnya arahan pengelolaannya mungkin tadi apa namanya, misalnya dampak turunannya adalah kita melakukan pengelolaan di dampak hulunya. Jadi sebenarnya dengan mengelola dampak hulunya, turunannya akan terjadi. Jadi arahan pengelolaan kira-kira apa namanya memberikan gambaran ke sebelah. Contoh berikutnya misalnya kalau kita bicara apa namanya dampak plotting hipotetik yang terjadi di apa namanya di tahap konstruksi dan juga operasi, tentunya arahan pengelolaannya berbeda kan. Kalau dia pengelolaan untuk tahap konstruksi seperti apa, untuk tahap operasi seperti apa. Nah, itu apa namanya harusnya bisa di apa namanya dijelaskan di sana gitu ya, dihasilkan dari evaluasi yang dilakukan secara holistik itu tadi. Jadi apa namanya itu beberapa poin yang saya tangkap. Nah, saya juga apa namanya ingin mengomentari sedikit perakiraan dampak dengan prinsip dengan dan tanpa. Itu memang dengan dan tanpa ini memang konteks yang idealnya adalah seperti itu. Ya. Yang ideal adalah kita melakukan perakiraan besaran dengan prinsip dengan dan tanpa. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita memprediksi juga perubahan apa namanya perubahan kondisi lingkungan tanpa ada kegiatan? Kalau kita bisa memprediksi itu, ya bisa kita gunakan. Tapi kalau kita cuma punya satu data saja, yaitu data yang kita dapat pada saat rona awal, T0, cuma satu itu, gimana kita bisa memprediksi? Kalau kita punya time series data yang banyak, sekian tahun sebelumnya, bisa kita memprediksi apa namanya T di waktu yang sama. Ya kan? Tapi yang banyak terjadi adalah karena ketersediaan data yang tidak ada time series-nya itu, akhirnya pendekatan yang digunakan adalah before after. Ya. Jadi prinsipnya ya dari akhirnya kita melihatnya ya daripada tidak ya sudah deh nggak apa-apa deh seperti itu akhirnya. Tapi sebenarnya dalam konsepnya adalah dengan dan tanpa.
Tapi itu tadi, dengan dan tanpa itu, kita harus bisa, jadi kalau kita bicara dengan dan tanpa, kita harus bisa juga memprediksi atau memperkirakan kondisi lingkungan ini akan berubah menjadi seperti apa. Ya tanpa proyek. Nah, dengan proyek, itu kita prediksikan juga. Nah, baru selisih prediksi antara dengan dan tanpa itulah yang kemudian kita justifikasi sebagai delta besar dampak dari DPH yang bersangkutan. Itu yang beberapa hal yang saya tangkap dari apa yang disampaikan tadi. Baik, mungkin sementara itu dulu. Mungkin ada ada diskusi dari yang lain juga. Ya. Pak Christian. Baik. Halo, baik. Pak Christian. Ya, Pak Ternala, boleh Pak, silakan. Saya tadi sedikit menanggapi yang dari Pak Widi terkait dengan kegiatan tanpa dan dengan proyek. Memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Widi bahwa yang ideal itu adalah selisihnya itu pada T yang sama. Tapi juga tadi kan sudah disampaikan bahwa kita tidak punya data time series untuk melihat perubahan rona lingkungan yang tanpa proyek. Kan itu tidak kita amati. Itulah memang kesulitan. Nah, saya berpikir seperti ini, apakah tidak bisa diasumsikan bahwa untuk pembenarannya begitu, perubahan lingkungan tanpa proyek itu mungkin ada, tapi tidak terlalu signifikan. Dengan demikian, maka kita praktek yang selama ini kita lakukan bahwa membandingkan antara kegiatan proyek, misalnya pada tahap konstruksi atau operasional nantinya dibandingkan dengan T0. Nah, bahwa dengan asumsi bahwa perubahan rona lingkungan tanpa proyek itu tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kalau ada proyek. Mungkin itu sedikit pembenaran terkait dengan selama ini kita membandingkan kegiatan dengan proyek dan tanpa proyek, tapi T-nya tidak sama, waktunya tidak paralel, begitu dia. Terima kasih, Pak. Gini, Pak, kalau kita hanya asumsi, sekarang gini, dokumen AMDAL itu adalah dokumen ilmiah, ya kan Pak ya? Betul. Kalau kemudian ilmiah ini hanya didasarkan asumsi, kan menjadi debatable nantinya, Pak. Maksud saya gini, Pak, asumsinya bahwa perubahan lingkungan tanpa ada kegiatan mungkin memang perubahannya itu tidak terlalu signifikan. Itu saja pembenarannya begitu, Pak. Artinya bahwa itu juga tidak terlalu benar sebenarnya. Betul. Tapi dibandingkan dengan kita tidak punya argumentasi bahwa data kita tidak ada pada T, misalnya T waktu katakanlah operasional. Kita tidak punya data pada T sekian. Kalau kegiatannya tidak ada, kan kita tidak punya data. Kita tidak punya ekstrapolasi. Saya paham, Pak. Saya paham. Ya. Nah, pasti itu kan akan debatable, Pak. Karena justifikasi mengatakan asumsinya begini. Itu yang menjustifikasi siapa? Orang lain belum tentu sepaham dengan itu. Ya. Ya kan? Orang lain belum tentu sepaham dengan itu. Akhirnya ya sudah daripada debatable, ya sudah sampai memang perhitungan yang kita lakukan adalah T-nya berbeda dalam konteks bahwa bukan dengan dan tanpa, tapi before after, akhirnya seperti itu kan. Nah, kalau begitu kan siapapun tidak akan debatable. Memang ini kondisinya tidak dalam T yang sama, tapi membandingkan antara sebelum ada kegiatan dengan setelah ada kegiatan, di T-nya memang berbeda. Ya akhirnya yang paling pas memang seperti tadi, Pak, dengan dengan dan tanpa, dengan T yang sama. Saya sangat paham, Pak. Saya sangat paham paham itu. Tapi sebenarnya itu tadi, itu nanti akan debatable, Pak, akhirnya. Cuma masalahnya kita nggak punya data yang T-nya sama, itu persoalannya kan itu, Pak. Ya, sehingga kita menggunakan T0-nya gitu kan. Ya, betul. Makanya kemudian akhirnya nggak bisa kita justifikasi bahwa ini kita asumsikan di T yang sama. Ya kita sampaikan saja apa adanya. Bahwa memang T-nya tidak sama. T-nya adalah yang satu itu kondisi rona, yang berikutnya adalah kondisi prediksi untuk perakiraannya. Itu lebih dari sisi ilmiah itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa kita, gini,
yang namanya kajian ilmiah itu boleh salah, ya, boleh salah. Yang namanya mengkaji boleh salah. Tapi yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah kita memanipulasi, ya, memanipulasi data atau berbohong. Itu yang tidak apa namanya tidak boleh. Nggak ada masalah kalau ternyata kajiannya salah. Itu bukan sesuatu yang haram di dalam apa namanya di dalam scientific. Ya memang salah nggak ada masalah. Tapi memang begitu kondisi data yang ada gitu. Bohong nggak boleh. Kira-kira begitu Pak, ya. Oke, terima kasih. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu, kita masih punya 10 menit lagi bersama Pak Widi. Ada teman-teman 1 atau 2 yang mau bertanya ataupun merespon. Silakan Bapak Ibu, kita punya 10 menit lagi bersama Pak Widi. Saya Pak, Baik, mungkin Pak Tony. di dalam matrik Leopold itu kan tidak ada isian besaran untuk tanpa proyek ya Pak ya. Jadi yang ada itu hanya Rona sama ada kegiatan Pak. Nah sedangkan di dalam memprediksi kita harus memasukkan tadi tanpa proyek dan dengan proyek. Ya. Nah itu bagaimana nanti Pak menyikapinya? Jadi Leopold ini kan tidak nyambung antara prediksi dan hasilnya nanti Pak. Gini Pak Tony, tolong bisa dibedakan ya. Kita bicara Leopold itu bukan untuk perakiraan besaran dampak, Pak. Leopold itu konteksnya adalah untuk evaluasi holistik yang bukan per satu-satu. Kalau kita bicara besaran dampak itu adalah yang satu untuk yang tiap DPH. Ada tadi metode Usley, ada metode mungkin menggunakan Gaussian. Nah, itu untuk yang perakiraan besaran. Leopold bukan untuk itu. Leopold adalah untuk melakukan evaluasi holistik. Dari masing-masing DPH sudah kita dapat perakiraan besarannya, lalu kemudian kita mengevaluasi keseluruhan apa namanya hasil perakiraan yang sudah dilakukan. Bagaimana, ada tidak keterkaitannya gitu. Nah, sebenarnya poinnya itu. Sebenarnya gini, saya selama ini apa namanya kalau melihat dokumen yang paling simpel, yang paling sederhana, paling bisa memberikan gambaran keterkaitan antara satu dampak dengan dampak yang lain, sebenarnya simpel saja. Pakai metode apa? Metode bagan alir. Itu simpel, ya. Simpel apa namanya? Tapi metode itu metode yang paling bisa memberikan gambaran. Oh, ini dampak ini ada keterkaitannya atau tidak. Ya. Kita bisa tahu keterkaitan antara satu dampak dengan dampak yang lain. Dari situ kita bisa merumuskan apa namanya prioritas dampak yang harus dikelola. Mana yang jadi prioritas 1, mana yang jadi prioritas 2, dan seterusnya. Ya, dari situ kita bisa merumuskan juga arahan pengelolaannya. Sebenarnya hasil akhir dari evaluasi holistik itu untuk apa? Untuk melihat ada tidak sih keterkaitannya antara satu dampak dengan dampak yang lain. Lalu bagaimana nanti hasil akhirnya untuk jadi bukan sebatas mainan angka, akhirnya ada skala 1, 2, 3 dan seterusnya, bukan substansinya bukan di situ sebenarnya. Ya. Jadi dua hal yang berbeda ya Pak ya kalau kita bicara Leopold dan kita bicara perakiraan besaran tadi. Ya. Jadi evaluasi holistik belum bisa dilakukan kalau perakiraan besaran dari masing-masing DPH belum selesai. Karena tahapannya masing-masing DPH kita lakukan perakiraan besaran, setelah semua selesai baru masuk tahap berikutnya, kita melakukan evaluasi evaluasi holistik, ya kan? Di mana di masing-masing DPH tadi kita sudah dapat besarannya berapa, ya. Sebisa mungkin kan kita harus menyampaikan secara kuantitatif ya sebisa mungkin. Tapi mungkin untuk parameter-parameter yang sifatnya tidak bisa dikuantifikasikan, monggo bisa saja kualitatif. Tapi kan kemudian kita harus bisa menangkap kualitatifnya itu seperti apa sih? Nah, itu harus bisa dijelaskan. Lalu yang kedua di perakiraan setelah besaran itu adalah sifat pentingnya. Apakah dia penting atau tidak kan gitu. Nah, ini
Kira-kira seperti itu mungkin, Pak Tony. Ya, terima kasih, Pak. Bisa satu lagi, Pak. Pak, Silakan, siapa? Pak. Saya sih kembalikan Pak moderator ini. Mau siapapun yang nanya silakan. Baik, kita masih punya 7 menit lagi. Siapa Pak Tony ya? Ya, satu lagi, Pak. Ya, Terkait silakan. dengan arahan pengelolaan dan pemantauan, Pak. Saya sering melihat bahwa arahan pengelolaan dan pemantauan itu hampir sama dengan isi di RKRPL. Sebenarnya intinya itu di mana sih, Pak, arahan pengelolaan dan pemantauan? Atau semua dampak harus diarahkan atau tidak? Ya, ini yang ini yang kemudian salah menerjemahkan. Jadi kalau kita ngomong arahan, kan sebenarnya poin-poin nanti harus ngapain itu yang yang dihasilkan dari arahan pengelolaan. Tapi detailnya seperti apa, teknisnya bagaimana itu masuk di RKRPL-nya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara arahan pengelolaan, misalnya tadi, nanti untuk pengelolaan penurunan kualitas udara itu harus dibedakan antara tahap konstruksi dan tahap operasi, pengelolaannya berbeda. Nah, arahan kan begitu kan? Nah, pada saat konstruksi bagaimana, pada saat operasi bagaimana, detailnya penjelasannya ada di RKRPL sebenarnya. Jadi bukan artinya apa yang ditulis di arahan dan di RKRPL itu sama, enggak. Arahan pun sebenarnya poin-poin saja untuk memberikan guidance, untuk memberikan arahan, untuk memberikan clue-clue bahwa nanti di RKRPL harus begini gitu. Poinnya sebenarnya di situ. Terima kasih, Pak. Gitu, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tak terasa menginjakkan kaki di posisi 15.40. Saya berharap teman-teman sudah hampir memahami konsep dan esensi dari tema penilaian AMDAL. Nah, untuk 3 menit terakhir, saya memohon Pak Widi Handoyo memberikan pesan-pesan ataupun closing statement untuk 52 peserta ini, Pak. Kami persilahkan kepada Pak Widi Handoyo. Baik, terima kasih, Pak. Dari apa yang tadi sudah disampaikan beberapa tanggapan, saya belum mendapat atau belum melihat ada peserta yang masuk ke tahap uji mutu yang lebih detail lagi. Ya, baru di level konsistensi lah, kira-kira seperti itu. Ya, belum kita masuk ke relevansi, belum kita masuk ke keharusan, belum kita masuk apalagi ke kedalaman. Ya kan? Nggak terlihat kan tadi ada yang mereview sampai sana. Karena memang karena tadi diarahkan bahwa untuk melakukan penilaian terhadap satu DPH, hanya seperti itu saja. Sebenarnya walaupun hanya satu DPH, bisa saja kita lakukan review sampai ke kedalaman segala. Dalam konteks kedalaman, dilihat coba, benar nggak sih data-data yang digunakan, pengumpulannya bagaimana, metodenya bagaimana. Nah, itu yang banyak luput. Terbukti kan, tadi saya katakan bahwa nggak semua orang bisa melakukan yang ini. Paling banter orang tuh masuk di konsistensi saja. Di keharusan, di relevansi, dan juga di di kedalaman, itu hanya 1-2 orang yang bisa sampai di sana. Nah, itu itu menjadi catatan lah. Jadi nanti silakan Bapak Ibu selaku penyusun coba mengintrospeksi diri sendiri yang selama ini saya lakukan, apakah sudah seperti yang kita diskusikan hari ini, gitu ya. Ini konteksnya sekali lagi Bapak Ibu tolong bisa difahami. Saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi kita sharing, kita diskusi di sini, kita mencoba untuk mendapatkan benang merah bahwa yang namanya proses penilaian AMDAL itu begini. Nah, dengan Bapak Ibu paham itu, harapannya dalam Bapak Ibu melakukan penyusunan dokumen,
ya sejalan dengan benang merah itu. Dengan begitu kemudian apa yang akan kita dapat? Kualitas dokumen yang ada ini akan meningkat. Kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dokumen AMDAL adalah dokumen ilmiah. Jadi memang bisa dipertanggungjawabkan. Ingat, bukan sebatas dokumen saja. Jadi tolong jangan posisikan AMDAL itu sebatas dokumen administrasi yang ada dokumennya, terus kemudian bisa dapat izin. Jangan seperti itu. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan yang kita diskusikan hari ini, ya kita sama-sama bisa mengambil hal-hal positifnya. Hal-hal yang negatif atau kekurangan-kekurangan atau hal yang tidak pas, nggak usah diambil lah. Ambil yang positif-positifnya saja. Ya. Baik, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan, terima kasih. Siap. Persis jam 15.45. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Widi. Saya mengulangi statement terakhir Pak Widi. Kita semua peserta akan mengambil nilai-nilai positif dari materi hari ini untuk meningkatkan mutu nilai dokumen AMDAL kita di kemudian hari. Kami berterima kasih dari panitia kepada Pak Widi Handoyo. Semoga di kemudian hari kita terus sama-sama meningkatkan lingkungan hidup di Indonesia. Salam sukses, salam semangat. Kami mengucapkan terima kasih. Aplaus buat Bapak Widi Handoyo.